dari hasil RWL dan LI-nya yang dia dapatkan banyak sekali yang nol. Karena apa? Karena frekuensinya mereka itu mungkin karena mereka mahasiswa nggak tahu esensi dari praktikum ini, mereka banyak sekali penganggatannya sehingga tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan dan faktor cedera. Maka banyak yang hasilnya nol dan tidak terdefinisi, dianalisa. Kita ada 3 analisa hasil RWL, terus yang kedua analisa efek dari perpindahan horizontal, vertikal, hingga efek coupling. Yang ketiga analisa dari RWL. Maaf, yang pertama itu kita analisa yang LE. Contoh yang tadi ya, sudah didapatkan perhitungan seperti ini dan FM-nya 0, maka RWL-nya 0, lifting index sejumlah tidak terdefinisi seperti yang dijelaskan. Jika LE kurang dari 1, ini salah ya teman-teman, harusnya 1, maka hasilnya akan tidak berpotensi menimbulkan risiko. Jika LE lebih dari 1, entah itu 1, atau bahkan lebih, akan berpotensi menimbulkan risiko. Risikonya, kenapa menimbulkan risiko? Karena tadi yang sudah disebutkan, risiko dari muskuloskeletal jika dilakukan secara repetitif dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, hasilnya kan tadi tidak terdefinisi. Karena tidak terdefinisi, maka pekerjaan ini mengandung risiko yang berbahaya. Kenapa di sini berbahaya? Karena sudah saya jelaskan ke teman-teman juga yang membuat laporan. Untuk rumuskan hanya ada 2 angka, kurang dari 1 atau lebih dari 1. Kalau hasilnya tidak terdefinisi kan artinya kita tidak tahu hasilnya, apakah dia itu banyak atau sedikit. Dia kalau kurang dari 1, ya kita bisa anggap itu aman. Tapi kan berhubung ini tidak terdefinisi dan yang membuat dia tidak terdefinisi itu kan hasil dari RWL-nya 0. Nolnya kan dari FM yang lebih dari 13 tadi, lebih dari 15, maka hasilnya 0. Nah, kenapa berbahaya? Karena kan di percobaan kita, di praktikum kita kan, kita pengangkatan setiap beban itu 1 menit. 1 menit ketika misal tadi teman-teman dapat diangkat 26 kali pengangkatan. Jika kita bekerja hanya 1 menit, itu memang aman, tidak menimbulkan risiko. Tapi kita bekerja kan rata-rata 7-9 jam. Nah, dalam 1 menit, kalau kita dapat 26, itu dikalikan 1 jam, dikalikan 60 kali, artinya kan akan tidak aman, akan menimbulkan risiko cedera. Maka dari itu, hasilnya tidak terdefinisi. Kalau ada angkanya, ya sesuaikan aja, apakah nanti ahlinya kurang atau lebih. Terus untuk yang 4.2, ini ada analisa pengaruh jarak horizontal, jarak vertikal, perpindahan vertikal, posisi penimbangan asimetris, frekuensi pengangkatan, dan efek coupling terhadap RWL. Nah, contoh aja di percobaan 1 tadi. Percobaan pertama dengan berat 7,5 kg, horizontal awal 15 kg, 15 cm, horizontal akhir 6 cm, vertikal awal 0 cm, vertikal akhir 0 cm, perpindahannya 0, sudut 0, dan perpindahannya 0, frekuensi 24, serta coupling good. Nah, di sini kan tadi ada komentar kan. Nah, di sini kita itu menganalisa komentarnya. Operator masih merasa dalam kondisi sedang, sehingga tingkat risiko mulai meningkat. Nah, ini kan sedang kan artinya dia masih bisa mengendalikan. Nah, itu faktor-faktor yang membuat itu aman itu apa aja bisa dilihat. Dia menyebutkan karena jarak yang masih terlalu jauh. Nih, 15,46 dia rasa itu jauh. Kenapa vertikal tidak disertakan? Karena kalau tidak ada perpindahan vertikal kan artinya tidak berpengaruh. Terus sudut asimetris tidak ada perpindahan kan artinya juga tidak berpengaruh, harusnya aman, makanya dia tidak menyebutkan. Terus kalau misal ringan itu juga sama, aman,
hal tersebut dikarenakan tidak adanya perpindahan vertikal dan tidak ada perubahan sudut asimetris. Nah itu kalau berat juga sama. Kalau misal nanti komentarnya berat, nanti dianalisa apa yang membuat berat, apakah dia perpindahan horizontalnya terlalu jauh atau perpindahan vertikalnya terlalu tinggi, atau bahkan perpindahan sudutnya sangat besar dan frekuensi yang diangkat besar, serta kopling yang digunakan itu tidak nyaman atau fair maupun poor, seperti itu ya. Untuk di analisa berikutnya itu hanya menganalisa RWL. Kalau hasilnya 0 berarti pekerjaan tidak direkomendasikan. Jadi cuma ada 2 hasil, direkomendasikan dan tidak direkomendasikan, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan, saya berikan kesempatan jika ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Mbak Nana, Mbak Sheila? Tidak, Mas. Oke. Jika dirasa sudah cukup, sekian penjelasan dari saya terkait modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan setelah Zoom, bisa melalui WA group atau WA pribadi, atau mungkin ada yang kesulitan dalam perancangan laporan, bisa ditanyakan kepada saya ataupun kepada Mas Arik, Mas Ardhito, dan Mas Cahyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini teman-teman silakan isoma sampai pukul 13.00 dan bisa kembali tepat waktu. Terima kasih. Tadi cuma kayak foto ke aku kira. Kalau video mah kenapa? Mas SMK dia kayak kartu kan? Izin, berarti bisa lift dulu kah? Nanti masuk lagi. Tarik. Monggo silakan. Di repeat suaranya kok pecah. Bisa Om Brata, bisa keluar dulu Om Brata.